Siapa di sini yang kalau pilih RAM itu hanya berdasarkan seberapa besar kapasitas dari RAM itu? Intinya gini, kalau RAM kapasitasnya besar, misalkan 16 GB, berarti itu bagus. Tapi kalau kecil sedikit ya berarti itu jelek. Nah, sebenarnya kalau kalian punya pemikiran seperti ini adalah logika yang salah. Sebenarnya RAM itu bukan hanya dilihat dari seberapa besar kapasitas RAM itu untuk dibilang RAM-nya itu bagus. Karena ada beberapa hal yang paling penting selain kapasitas yang harus kita perlihatkan atau yang harus kita teliti nih selain daripada kapasitas ini. Nah, kalau kalian penasaran poin apa aja atau komponen apa aja yang ada di RAM yang harus kita perhatiin supaya kita tahu RAM ini bagus atau jelek apa aja, tonton video ini sampai selesai karena bakalan kita bahas tuntas semuanya. Halo rakyat, kembali lagi dengan Republik Laptop di segmen Batas Bahas Tuntas. Oke, untuk tema video kali ini kita bakalan bahas seputar RAM. Nah, karena masih banyak nih orang yang lihat RAM bagus dan jeleknya itu hanya lihat dari kapasitasnya aja. Misalkan nih ada dua laptop, yang satu laptop dengan kapasitas RAM 16 GB, yang satu lagi kapasitasnya 8 GB. Kalau orang yang belum ngerti atau hanya belajar sedikit saja, pasti mereka langsung ambil yang 16 GB tanpa melihat komponen-komponen lain yang ada di RAM, padahal itu yang sangat penting selain dari kapasitas ya tentunya. Oke, setidaknya ada 4 poin atau 4 hal yang paling penting selain kapasitas di RAM. Yang pertama itu ada generasi atau DDR. Terus ada clock speed atau seberapa cepat RAM dalam bekerja. Yang ketiga ada CL atau charge latency. Dan yang terakhir ini ada namanya tuh slot atau channel ya, orang biasanya ada yang bilang slot, ada yang channel, ini sama aja lah. Nah, keempat hal ini adalah hal yang paling penting selain dari kapasitas ya tentunya. Oke, langsung aja ke poin yang pertama, generasi atau DDR. Nah, generasi atau DDR ini adalah hal yang harusnya kalian juga udah paham lah ya, karena ini memang yang sering diajarkan atau yang sering disebutkan oleh sales-sales laptop kalau kita lagi beli laptop misalkan ya. Nah, yang paling umum itu sekarang tuh DDR tuh mulai dari DDR 3, 4, dan juga 5. Ya walaupun 3 sebenarnya udah jarang banget, tapi memang masih ada di PC-PC biasanya. Nah, usahain kalau kalian pilih RAM itu, pilihlah RAM dengan DDR atau generasi yang paling baru. Yang sekarang tuh DDR yang paling baru itu adalah DDR5. Sekarang percuma kan kalau kalian pakai RAM dengan kapasitas yang besar di 16 GB, tapi ternyata masih pakai DDR3. Ya jelas itu dia pertama generasi yang udah lawas, pasti udah ketinggalan teknologinya dengan DDR5. Ya minimal kalian ambil DDR4 lah ya. Nah, yang kedua selain dari generasi juga ada clock speed. Nah, clock speed ini adalah seberapa cepat RAM kalian dalam bekerja. Intinya gini, semakin besar clock speednya atau kecepatannya, biasanya ini kalau kalian mau lihat kecepatan RAM itu bisa lihat di mana, kalian bisa cek aja di CPU-Z, bisa download aplikasi atau lihat di task manajernya aja. Nah, gimana kalau laptopnya baru bang? Nah, kalau laptopnya baru ya kalian tinggal tanya aja ke salesnya. Nah, clock speed itu kalian lihat aja kalau tulisannya semakin besar clock speednya, biasanya tulisannya itu ada di 266 mega transfer per second atau tulisannya MT per S. Ada yang 266, 366, ada 4000 sekian juga ya. Semakin tinggi tulisannya atau clock speednya berarti semakin cepat juga RAM dalam bekerja. Ya, simpelnya seperti itulah kalau clock speed. Nah, yang ketiga ada CL atau charge latency. Nah, kalau charge latency ini dia kebalikan dari clock speed. Kalau clock speed itu kan dia semakin besar angkanya berarti semakin cepat dia RAM-nya dalam bekerja atau semakin bagus lah ya intinya. Nah, kalau CL ini dia semakin kecil angkanya berarti semakin bagus. Tapi kalau dia semakin besar angkanya berarti itu jelek. CL itu. Nah, CL itu apa sih sebenarnya? Kalau clock speed itu kan dia seberapa cepat dia dalam bekerja. Kalau CL ini adalah seberapa cepat dia merespon terhadap perintah yang harus dia kerjakan. Jadi ginilah analoginya. Kalau misalkan tadi kan ada misalkan RAM tuh si Budi itu clock speednya tinggi, berarti dia kerjanya cepat. Misalkan dia harus disuruh mindahin galon 100 galon dari truk ke ruko, itu cepat dia karena clock speednya tinggi. Nah, tapi sebelum dia ngerjain tugasnya berarti dia harus apa? Harus menerima perintahan dulu dari si atasannya, misalkan kita sebagai user laptopnya. Nah, CL ini fungsinya adalah seberapa cepat dia merespon dalam perintah. Misalkan nih, Budi, lu kerjain nih, angkat galon dari truk pindahin ke ruko. Nah, kalau dia CL-nya sedikit, dia langsung jawab nih, oke siap, langsung kerjain. Dia langsung ketika diperintah langsung kerjain. Jeda antara perintah ke ngerjain, nah itu CL namanya. Tapi kalau dia CL-nya besar tulisannya, angkanya, ya dia lama nih. Ketika disuruh, bentar ya, ini dulu, minum dulu misalkan. Nah, itu berarti CL-nya lama. Nah, itu CL, perbedaan CL dan clock speed. Intinya kalau kalian mau pilih CL ya pilihlah CL dengan tulisan atau CL yang kecil. Nah, kalian ini juga bisa dilihat di CPU-Z juga sama ya. Dan terakhir ada slot atau channel. Biasa orang nyebut slot, ada juga yang sebut channel. Nah, ini juga sebenarnya penting banget. Karena misalkan gini, pentingnya tuh gimana sih? Pentingnya tuh analoginya gini deh. Misalkan RAM itu kita ibaratin kayak orang ya. Kalau RAM satu channel berarti satu orang yang ngerjain. Tapi kalau
channelnya 2 atau RAM-nya 2 channel atau 2 slot, berarti 2 orang yang ngerjain. Walaupun sama-sama kapasitasnya di 16 GB misalkan. Misalkan ada laptop satu dengan kapasitas 16 GB tapi satu channel, yang satu lagi ada laptop dengan RAM 16 GB 2 channel. Lebih cepat mana? Misalkan kalau clock speednya sama, CL-nya sama, generasinya sama semuanya, ya pasti lebih cepat yang dual channel. Kenapa bisa seperti itu? Misalkan kita analogin lagi ya biar gampang. Si Budi lagi nih, si Budi ini satu orang, dia bisa ngangkat galon 100 galon dari truk ke ruko ya bisa, karena dia memang clock speednya bagus, ya bagus. Nah tapi ada satu lagi nih, si Budi, dua Budi di sini. Walaupun kapasitas sama ya, tapi dia bisa mindahin 100 galon ke ruko lebih cepat. Karena kenapa ya? Karena 2 orang yang ngangkut gitu kan. Berarti kecepatannya dikali 2. Nah itu sebenarnya pentingnya channel itu. Oke, itu aja konten pembahasan terkait RAM untuk video kali ini. Jadi mulai sekarang kalian kalau pilih RAM itu jangan hanya dilihat dari kapasitasnya aja, tapi lihat poin-poin yang tadi udah aku sebutin. Kalau konten ini kalian merasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe.